Tadi rame banget ngomongin komandan. Ya iya, katanya ini sih valid. Ini aku juga udah cek di lambai lapor ya. Hah? Nggak ada. Ini sosial media kita aja. Ini kayaknya fix deh. Kalau komandan bakalan dimutilasi. Mutasi? Mutasi. Komandan mau dimutasi? Aduh, kalau ada berita-berita mutasi aku trauma deh. Kenapa emang? Terakhir ada rumor kamu mau dimutasi, tahu-tahu suami kamu datang. Aku takut. Aku takut. Loh, nah dulu. Sekarang kan ada rumor mutasi. Iya. Jangan-jangan istri kamu datang. Ya. Kayaknya kita dikerjain deh. Mana kemarin waktu Pak Edo datang kan gue jadi nggak enak ya. Pas di lorong gue papasan gue basa-basi gitu. Basa-basi apaan? Pak Edo, nyanyi dong gitu. Lu pikir gue Edo Kondologit? Gitu. Ya lu juga salah. Gak enak gue. Mana kita ketemunya di UKS lagi. Iya. Tapi komandan bikin kesalahan apa? Ngapain dia dimutasi? Gak tahu, ini tuh gosipnya bakalan ada calon komandan baru yang paling berdedikasi yang bakal kesini. Dan kemungkinan komandan bisa tersingkir. Ya tapi kalau nggak ada kesalahan kenapa dimutasi? Anggaran baik-baik aja nggak? Oh iya, komandan kan lagi diet. Aha. Anggarannya justru meledak tuh gara-gara komandan diet. Dia minta semuanya yang ada di kantor ini menunya harus healthy semua. Ya maksudnya kalau catering di kantor juga diganti sama makanan sehat, ntar lambung gua kaget. Ntar yang masuk ijo-ijoan dong, lambung gua begini. Lah, ini makan apa reboisasi ini? Ijo-ijo banget ini gitu. Ya tapi kan tetap aku yang ngatur. Cuma jadinya Komandan, diet kan? Iya. Ih kurus banget tahu. Ih makan tahu. Kok bisa sih kurus banget gitu? Tulang-tulangnya udah mulai keluar tahu. Kalian dari tadi saya lihat bercanda terus ya. Saya justru kemarin ingin memberitahu bahwa kantor Lapolpa akan saya berikan instruksi untuk hidup sehat. Jadi Seperti Dan. saya. Maaf komandan, saya Kenapa? mau protes. Kenapa? Saya dari kecil diajarin sama orang tua saya kalau masalah gaya hidup tuh harus sederhana. Jadi rendang, paru, sama otak boleh dong. Ya dong. Itu rumah makan. Ya dong. Itu rumah makan. Itu rumah makan. Tapi kata orang tua saya Sederhananya maksudnya harus bukan sederhana. sederhana bukan itu. Tapi berarti gaya hidup sehatnya ada banyak menu. Banyak menu. Halo. Lagi di mana? Tolong saya beliin buah ya. Iya. Jangan yang terlalu banyak gulanya, buahnya yang kayak watermelon ya, semangka. Itu gula. Betul, terus Panas banget. mangga. Itu juga Gulanya panas. tinggi. Itu Iya. juga karbo. Itu juga karbo. Harusnya Duren. Parah itu, Apalagi biasanya yang dilarang. Kalorinya tinggi Ya banget. itu kalau itu semua buat kamu. Buat saya jeruk aja, Apukat. alpukat, pir, sama satu lagi tuh buah yang bisa buat anak bayi juga. Apa tuh? Melon. Kok melon? Minyak melon. Ya, oke. Itu Bu ya. Komandan, kulkas di kantor jangan diisi buah mulu. Oh, itu adalah sehat, ingat. 4 sehat, 5 sempurna. Mensana in corpore mana? Bahasa dong. Ya, Itu juga beda. Dalam- Itu juga beda. Itu olahraga. artinya mensana in corpore sano. Di dalam kulkas yang sehat terdapat buah-buah yang baik. Aduh. Oh jadi nih buah-buahan ya. Esti, Andika. Ya. Bawa makanan. Rujak nih. Ya, sehat nih. Oh ini kayak kurang healthy, komandan gak suka. Ini yang healthy, oke. Tapi ini makanan kesukaan aku Ada. sama Wendy, Komandan. Gak boleh diganggu. Apa tuh? Karena kan kemarin kan hubungan kita udah putus. Tapi kita udah mau rujak lagi. Rujak. Aku mau balikan sama kamu, hubungan kita udah rujak. Wah. Bapaknya Ayu. Rojak. Ya. Aduh. Komandan, enak nih kue basah. Iya. Boleh berarti ada ini ya? Aduh, ini enak banget, guys. Ini tuh legit parah ya. Hey. Komandan, please lah. Komandan diet boleh, tapi kita nggak usah. Tidak bisa. Ini terakhir ya kalian makan nikmatin ini ya. Karena mulai besok tidak ada lagi cemilan di kantor ini. Nggak boleh gitu, Yang dia kan komandan. Komandan, kita makan. Kalau Saya diganti ingin buah-buahan sama makanannya komandan agak lebih pricey, komandan lebih Tidak apa-apa. Komandan, kalau cemilan nggak boleh, cebelas boleh. Kita harus meningkatkan high protein, low rider.
Sepeda. Low rider tuh. Sepeda, Low carbo ya. Ini tanggal 10 Juli komandan jadi ikutan 10K marathon. Jadi. 10 Juli pas banget ada meeting besar dari kantor pusat. Udah meetingnya di ini aja, di cancel aja. Saya bilang aja saya absen, saya akan ikut ini. Kok jadi pentingan nih? Tahu. Kamu nyari apa sih diet-diet begini? Cari sehat. Untuk apa kita kerja mati-matian, uang banyak semua, tapi kalau kita tidak sehat. Ketika sakit, apa yang Anda pengenin semua? Pengen apa? Pengen kaya? Hah? Ketika sakit pengen apa? Pengen sembuh kan? Pengen sehat kan? Iya. Makanya iya. ketika sehat, udah. Cuman kadang-kadang dietnya jangan terlalu lebay gitu maksudnya komandan. Kalau berlebihan juga nggak boleh, ekstrim ya nggak boleh. Hari ini saya mau bikin kopi ke dapur, ke pantry. Oke. Adanya cuman gula diet, gula pasir udah nggak ada. Betul. Saya nggak masalah sama gula diet, cuman tiap nuang gula diet itu saya jadi ingat mantan. Kenapa? Begitu diseruput, mantan banget nih. Manisnya cuma di bibir doang. Manis di bibir. Gemetar kata. Malah Malah kamu adalah segala penyebabnya. Bisa nggak pada nyanyi kali? Oke, saya harus treatment dulu ya. Kebetulan ini waktunya saya treatment. Oh iya treadmill, iya Oke. sih komandan. Paket komandan juga udah nyampe tuh. Paket komandan, Paket apa? alat-alat kesehatan. Udah kan? Udah nyampe. Bagus. Taruh di ruangan saya ya. Siap komandan. Thank you. Tuh, Eh, bawa. Nah, saya mau ngambil piringnya. Oh, Enggak, taruh. Mau diambil piringnya sampai belakang juga habis. Enggak. Udah ini terakhir kan kita nggak boleh kan? Ya nggak boleh ya. Masih boleh Masih ya? boleh. Buah oke ya. Oke. Ki, ayo. Siap komandan. Piring saya. Oke komandan. Lah, dia treadmill pakai LC juga. bukan. Tadi si Gilang suruh beli buah-buahan sih. Kau ini tolongin dong. Masa tiba-tiba tangan saya di Jakarta Barat? Grogol. Masih di Bogor sih, Pak. Maaf, Bapak Anda ini dengan nih. siapa? Kok Anda pakai lencana yang mirip dengan kami? Tahu. Dari orang properti ya? Serem kayaknya. Ini tahanan bisa seenaknya keluar masuk. Ini penjara atau toilet umum sih? Saya emang ditugasin sama komandan untuk beli buah-buahan ini untuk penunjang dietnya komandan. Jangan main salah-salahan. Udah seperti pejabat aja lempar tanggung jawab. Kalau kita membenarkan semua perilaku salah, itu artinya kita kalah berkali-kali. Masa masih harus tanya saya siapa? Nggak bisa baca? Oh, ini Mbak Nana yang dari kantor pusat. Banana? Iya. Minion? Mbak Nana. Oh, mohon maaf, Mbak. Kenapa? Soalnya saya lihat di jadwal tidak ada kedatangan Mbak Nana ke sini. Nama saya Najwa Shihab SHLLM. SHLLM. Saya adalah komandan pengganti ditugaskan oleh kantor pusat untuk mengganti komandan Anda di kantor lapor Pak. Dan memang saya lihat saatnya diganti ya. Iya. Apa-apaan ini? Ini ruangan apa ini? Ini ruangan arsip, Bu. Ruang arsip. Iya. Di sebelah ada Mas Anang. Itu arsip. Ini apa ini? Alat pendeteksi kebohongan. Ini apa ini? Itu namanya GI, Bu. Apa itu? Gimmick industri. Apa ini ruang arsip isinya ini barang-barang nggak perlu? Ini kantor polisi atau gedung DPR? DPR. Banyak Nggak, Bu. barang nggak perlu. Bukan nggak perlu, Bu. Ini perlu, Bu. Jadi jam istirahat kita gunakan bukan buat makan ataupun minum. Kita gunakan untuk kerja lagi jadi dangdut dorong. Nah, ini kebetulan komandan kami memang musikalitasnya agak tinggi, Bu. Iya, Jadi kadang-kadang benar, dia Bu. suka ngajak kita istirahat untuk main musik ya. Betul. Juga main ada musik. musik corner juga, jadi emang biar kreatif, komandan. Iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong kalau komandan mau diganti sama ibu sih, saya lebih setuju sih. Andika, kok lu sepakat sama gue? Jangan dong. Iya bener. Komandan Ini lebih tegas ini. Iya. Lebih berwibawa. bisa main. Kata-katanya tertata. Kalau kamu komandan kan kata-katanya terbata-bata. Beda. Bu, mohon izin, saya harus terima untuk jadwal meetingnya komandan. Silakan.
Ya Pak, jadwal meeting untuk 10 Juli di cancel Pak karena komandan mau ikut maraton 10K. Gak bisa ya? Mungkin mohon izin aja komandan tidak bisa jadi 10 Juli di cancel. Astagfirullahaladzim. Duh, ini nggak bener nih. Ini nggak bener Pak Dika. Ini nggak bener Hesti. Pala gua kena AC. Sini aja. Nggak usah pindah-pindah. Saya rasa Ibu harus bertemu langsung. Itu baru satu bukti. Apa kok? Bukti apa lagi? Bagaimana mungkin jadwal rapat diundur karena kepentingan pribadi. Tadi komandan yang suruh saya untuk mengatur ulang jadwal meetingnya. Berarti memang sudah betul saya ditugaskan di sini. Banyak sekali ketidakpatutan di kantor ini. Mbak Najwa, mohon maaf sebelumnya. Kami ini hanya seorang bawahan. Tindak tanduk kami semua berdasarkan arahan dari atasan. Apapun akan kami lakukan untuk sebuah kebaikan. Gua malah kayak Pak Mario Teguh. Baru mikir kayaknya gue gak kayak gitu. Iya. Bu, mohon maaf sebelumnya emang komandan kami kebetulan lagi ada kesibukan. Dia lagi ada program diet, jadi beberapa hal memang tidak bisa dia lakukan. Iya. Kita support aja ya Pak. Iya, mau gimana lagi? Tahanan tidak usah perlu banyak bicara. Ya udah. Kamu tidak sempantasnya ada di sini, kamu harusnya ada dalam sel. Saya mau sidak penjara ya. Mau sidak penjara? Karena ruang arsip saja banyak barang-barang nggak penting, gimana kalau penjara? Saya punya pengalaman sidak ke Sukamiskin. Ya, ya. Kalau dia aman, dia nggak suka miskin, makanya dia kerja. Maaf Bu, penjara di sana kan konon gosipnya kan penjara mewah ya. Iya. Kalau kebetulan di sini abu-abu bukan mewah Bu. Kalau di sono mewah, di sini awu-awu. Mungkin Bu Nana sebelum sidak ke penjara mau sidak ruangan lain, kebetulan di sebelah kanan kita punya yang 1 kamar dan 3 kamar mandi. Lo kata pila. Beda. Atau Ibu mau istirahat dulu di ruang UKS nanti saya. Jangan mancing, nanti dia bertanya dan dia suka. Ada apa di ruang UKS? Tidak ada apa-apa. UKS hanya ruang kesehatan semua saja. Iya. Semua suka ke UKS. Iya. Saya rasa saya baiknya sidak ke penjara dulu ya. Baik Bu, kalau gitu kita Pastikan tidak ada yang membocorkan rencana sidak. Jangan ada yang kabar-kabaran. Nggak ada, Jangan Bu. saling janjian. Enggak Bu, aman Bu. Ini sidak bukan bimbingan skripsi, nggak usah dikasih tahu. Siap Bu. Siap. Tenang aja Bu, nggak mungkin bocor dan nggak mungkin ada tahanan yang tahu karena tahanan cuma ini doang. Dan tetetetet. Tetetet. Ribet lu. Ini dari kapan, weh, Bu Kiki? Apaan? Ini dari kapan nih? Tiba-tiba ada galon. Lah itu kan requestan lu sama komandan, gue gak paham gitu. Kagak, gue bercanda doang. Udah bilang. Dari tadi mukanya gimana sih? Buruan. Kenapa sih pada panik? Ada apaan sih? Mau sidak. Mbak Nana mau sidak. Banana siapa? Yeay. Oh, Dari salah. pusat. Katanya mau ngegantiin komandan. Tegas galak. Masa mbak-mbak? Lah, Komandan mah harusnya tegas-tegas lah, ibu. Ya Bu Nana maksudnya. ya Ibu Nana. Nana bolong, nana pendek. Celana. Oh ini, Nana panjang. galonnya baru sunat nih, Pak. Belum kering. Jangan ngomong-ngomong, komandan kita, Komandan Andre mau mutasi. Mutasi, SK hilang tadi. Lah, terus ini gimana dong? Mana masih berantakan lagi? Beresin dulu. Aduh. Beresin dulu, jangan berantakan gini. Ini buat penjagaan penjaranya memang Ya, di kantor ini betul Mbak ada Nana. teknologi. Ini infrared, itu Bluetooth, hati-hati.
Gua lagi baik-baikin sistem di kantor kita. Lu biar nggak disikat. Ya lu lagi ngarang-ngarang. Ini ada infrared ya. Terus di sebelah sini kita harus Apa-apaan sih? Kan lu juga sih. Halo Mbak. Oh ini komandan pengganti. Iya. Infrared, Bluetooth. Ini mah gue kenal. Mata Najwa tidak bisa dibohongi. Ya ini ruang penjara kita. Iya. Selnya sebelah sini, terus meja ini biasanya tempat kita ngerujak kalau lagi. Meeting kasus. Ini banyak banget kasus-kasus Iya, yang kita iya. tangani memang. Terlalu banyak laporan memang soalnya. Jadi menumpuk ini semuanya bahan-bahan pikiran gitu. Heeh. Apa yang ditutupi itu? Ah ini teman-teman saya, Bu. Lagi pakai sarung. Temennya lagi main pakai sarung. Kan lagi main garong-garongan gitu, Iya, Pak. iya. Akrab banget, akrab nih sama dia. Lagi main maling-maling. Tidak ada yang istimewa sih dari tahanan di kantor ini. Sederhana banget. Apalagi cuma segini aja selnya. Ya, Ada kalau atapnya juga. Dibanding sama penjara lain. AC, Ya. bilang. AC, Aman, gak ada isinya. Tempat salah. itu pajangan. Properti aja, Mbak Nana, Ibu Nana. Iya. Perlu masuk nggak, Bu? Perlu masuk. Itu tolong dibuka. Ini. Ih, belum kering, Bu, jahitannya. Pak Wendy tolong itu dibuka. Aduh. Siap, siap. Wendy, Iya. pakai kode dong. Jangan lupa pintunya Pin, pakai pin. kode. Pakai Pakai kode ya? Ya. Kode. Kita pakai keamanan tingkat tinggi emang Bu Nana. Bukan kode itu. Bukan kode. Kode. Bukan lu kode. Pin. Kode gitu. Kan gua kode-kode. Kode, gua kode. Penjagaan kita ketat Iya, Bu. soalnya kita. Kita pakai teknologi yang mutakhir. Nomor apa Jadi sih? nggak sembarangan. Tiket nomor apa? Nyari aja. Ya. Aduh. Ah. Oh, Wendy. Oh, Wendy. Oh, Wendy. Gua nggak mau. Takut, Pak Wendy. Tinggal dibuka aja kok repot. Gerah ya, Mbak? Ayo. Mbak Nana kegerahan. Oh, ya. Iya, Rol. Oh, dia bisa tahu sih. Aduh, nih anak properti ngapain sih? Kemarin kayaknya nggak ada ya. Ini Coba yang itu. Apa ya? yakin tirai ini yang mau dibuka. Dapat kulkasan microwave. Untung Mbak Nana pilih tirai ini. Soalnya kalau yang di kantong ini zonk tak. Saya bisa jelasin, Bu? Ini berarti penjara koruptor ya? Kami hanya mencoba memanusiakan manusia aja sih, Bu. Enggak, sebentar. Mbak Nana bisa bilang penjara koruptor, emang semua koruptor penjaranya kayak gini? Apa pernah menemukan? Kalau bisa lu aja berdua ngobrol. Ya. Biar keluarga kita aman. Karena ini tipikal penjara koruptor. Biasanya kalau penjara untuk tahanan kelas rendah seperti ini, biasanya gelantungan di atas saja. Kok Mbak Nana tahu saya paling rendah bayarannya? Barang mewah di mana-mana. Mungkin Mbak Nana dulu pernah ke lapas Sukamiskin ya, Mbak? Saya bertemu orang yang mirip Anda sebetulnya. Bener, mirip. Penjaranya kayak gini juga nggak? Selnya mirip-mirip, Mirip-mirip ya? mukanya juga mirip. Ada hubungan apa dengan Setia Novanto? Sebut merek. Mbak Nana, Wah. kita berjalan setahun setengah, saya nggak pernah berani nyebut nama itu. Ya. Gak apa-apa, Mbak Nana mau jago. Iya. Tapi memang peraturan ini semua yang bikin komandan sih, Bu. Nah, Bahkan tahanan ini nggak cuma dapat barang-barang mewah yang Ibu lihat. tapi Dia dapat gaji per episode di sini. makanya dia nggak mau dikeluarin deh. Saya rasa udah berlebihan sih memang. Dan dia komandan bebas kita. kemana-mana juga. Betul. Udah mulai berani ke TV lain juga dia sekarang. Tapi cuman dia nggak sendirian. Dia ada maminya nih kalau kamu kan yang jual dia ke TV lain. Bukan aku.
Kayaknya tanya komandan aja deh Mbak Nana, karena deal-dealannya sama komandan Bu, pasti. Saya juga komit kok sama hukuman Karena saya di sebenarnya sini, dia Bu. sudah tidak ditahan lagi, tapi dia jatuhnya tahanan luar sih sebenarnya. Tapi saya juga belum tahu pasti ya. Enggak, jadi waktu itu kita pernah ngasih pengumuman ya ke Gilang sebagai tahanan kita. Kamu masa tahanannya udah habis, silakan keluar. Dianya nggak mau masuk lagi. Saya waktu itu nggak mau, karena rumah saya belum ada gentengnya, Mbak. Pas banget lagi mau bantu genteng. Nggak ada ketawa-ketawanya nih orang. Kita coba backup dulu ya. Kita coba bantu nih. Ini sebenarnya barang-barang. Ini barang-barangnya cuma dititip doang. Lagi gua yang Karena salah. gudang lagi penuh jadi ditaruh di sini. Terngap kan. Habis parkur. Apaan? Bentar, Kasih orang kali. kalau habis lari bau keringet. Iya. Ini kok bau minyak angin ya? Udah komandan. Ya, ini tolong diurus semua surat-surat yang saya kemarin instruksikan sama Kiki. Siap komandan. Ya. Dan. Tetetetet. Tetetet. Dan itu apa? Nggak mungkin. Ini atasannya komandan. Iya. Oh, iya. Barangan. Sama komandan. Sama-sama. Nana, Anda masih ingat saya? Ini keren nih, Black Widow lawan Black Dog. Ya. klontang. Kok tahu? Jayakin yang dia keluarkan. Kok tahu-tahu Anda sudah datang? Iya, Lontang. Saya mendengar dari kantor pusat bahwa katanya akan ada yang menggantikan saya sebagai komandan di kantor ini. Dan Anda orangnya serampang-serimping. Jadi berarti Anda tidak perlu lagi membaca surat ini ya? Saya rasa tidak perlu ya, karena saya tidak terima langsung dari pusat bahwa akan ada surat pemutusan kerja atau surat mutasi kepada saya. Anda baca? Saya tidak bisa baca. Bisa baca doang. Kelemahan saya itu dari dulu. Bisa baca. Nih, mohon maaf, rakyat jelata aja pengen nanya, kok bisa jadi komandan? Gak bisa baca. Saya tidak heran sih. Saya tidak kagetan ya. Tidak seperti Menteri Perdagangan baru yang kaget lihat harga-harga naik di pasar. Wah. Tidak apa-apa, silakan Anda puas-puasin karena sebentar lagi tidak akan bisa lagi kita seperti itu. Ya, karena akan ada undang-undang. Apa? Undang-undang. Ya undang dong. Rancangan Kitab Undang-Undang Iya, Hukum Pidana. itu dia. Boleh saya lihat? Nggak jadi deh urusan ini. Agak mundur ngelihatnya jauh ya. Nggak nyampe betul. Tahu. Plus. Saya rasa ini belum bisa dijadikan sebagai sebagai acuan bahwa ini bisa menjadikan. Bukti apa lagi yang Anda perlukan? Ini sudah hitam di atas putih. Najwa Shihab menggantikan Andre Taulany sebagai komandan di Kepolisian Lapor Pak Cabang Tendean. Tapi tidak ada tanda tangannya. Oh iya. Anda tidak bisa melihat. Nggak bisa. Tadi kan baca. Sekarang kan bisa lihat. Tenang komandan, itu masih surat biasa. Dibilang katanya hitam di atas putih. Itu bukan. Apa itu? Yang hitam di atas putih, nih. Kulit. Bener dong. Tapi saya rasa ini secara sepihak ya, karena saya tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa saya harus dimutasi dan digantikan? Saya sudah mengumpulkan banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Anda sebagai komandan tidak bersikap profesional. Ada banyak sekali pelanggaran prosedural, kode etik, belum lagi dugaan tindak pidana yang terjadi di kantor polisi. Tindak pidana. Saya rasa Anda terlalu berlebihan ya. Anda bilang tadi bahwa Anda mempunyai bukti. Kamu adalah... Dia nyanyi. Jangan nyanyi dong. Dan
Ini aja deh. Andika, Ya. mungkin Anda bisa, biar kita fair, Ya. Anda bisa mewakili. Oke, biar fair kita ke Gambir aja. Itu Jakarta Fair. Gambir Expo. Gambir. Saudara Nana bisa ke ruang interogasi karena akan ada Itu Kemayoran. oh, kebayaran. Mereka lagi, Gambir mereka lagi bingung. Ada. Ada. Ada Gambir Expo, ada. Gambir Expo ada. Tempat sinkronis. Ada. Iya, Fair dia itu. Di Gambir Kemayoran Expo. ada pasar Gambir. Ya. Nah, fairnya mana fairnya? Komandan terusin Enggak, aja. bentar. Enggak apa-apa. Yang dimaksud Andika tadi Jakarta Fair kan? Fair. Cuman dia ingatnya malah Kan Gambir komandan Expo. bilang tadi Expo. biar adil. Ya Iya. saya aja ke Gambir. Biar fair. Fair. Jangan hobi pala yuk. Oh, Gambir. Cobalah dulu berdiam sejenak. Hilangkan peluh yang semakin marak. Selamat datang di Lapor Pak dengan polisi-polisi yang bikin kocak. Mbak Nana, selamat datang di ruang tanya jawab dengan sedikit aksi. Mengcapture sejuta ekspresi dan tentunya mengungkap fakta, bukan hanya karena narasi. Apalagi sensasi. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyanyikan sebuah lagu yang disukai oleh Mbak Nana. Apa itu? Banana, na 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 na. Banana, na 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 na. Banana, na 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 na. Banana, na na na. Banana. Banana. Lawan Seven. Kan masuk-masuk aja. Lawan Seven. Lawan Seven. Masuk-masuk aja. Untuk bukti percakapan Komandan dan Mbak Nana boleh saya ketik supaya ada buktinya nanti ke kantor pusat. Boleh, boleh. Silakan saja. Tidak perlu bertanya ke dia, sebentar lagi dia tidak akan duduk di kursi itu. Iya, Kok iya sih? karena sebentar lagi selesai syuting kita. Bener. Kan digantiin. Di episode ini. Itu apa? Kita mulai Oh, rekam suara. pembicaraan. Oh, Oh, ini audio gitu. Recorder. Enggak, bukan. Udah bagus-bagus ya, ya udah. Silakan, Anda boleh terlebih dahulu. Saya punya banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang Anda ini nihil prestasi. valid. Coba boleh diperlihatkan. Tapi memang sebetulnya saya tidak terlalu terkejut ya. Karena kan sudah biasa, polisi tanpa prestasi. Yang jadi napi korupsi aja bisa tetap jadi polisi kok. Jadi ya, Ying, WhatsApp Aiko bilang ayah pulang telat. Waduh. Wow, wow. ada banyak sekali bukti. Saya mau mulai dari yang pertama dicatat. Oke, baik. Anda pernah, saya belum ngomong. Oh iya. Udah ini aja. Udah. Oke, oke. Udah ini aja. Oke. Jangan nyentuh, udah nih udah kerekam. Anda pernah tertidur saat interogasi, ini barang buktinya. Wah. Komandan sih, jejak digital tuh ada. Anda tidak tahu kronologisnya. Kronologi. Saya dihipnotis sama dia. Menggunakan itu lonceng, ling. Saya tidur. Sebegitu lemahnya Anda sampai tertidur. Betul. Lawan dong. Jangan langsung dibetulin. Apa kayak gitu pembela? Defensif. Saya tidak lemah sebetulnya, tapi kalau seandainya di depan saya ada seorang wanita yang bisa menusuk ke kalbu saya, itu mungkin saya bisa lemah. Karena ada sebuah pepatah dari India. Sendiri ponte sereh me peni kahene. Laki-laki itu lemah dengan kelemah lembutan seorang wanita. Betul sekali. Saya perlu catat apa tadi namanya? Kehemene mereh keris seti. Beda.
Jangan bawa saya kemana? Soalnya tadi Bawa saya saya. catat itu Emang buat beda. Saya masih ada yang lain. Boleh? Selanjutnya. Nanti giliran saya ya. Anda duluan aja. Saya kasih pur aja 5-0 dulu. Banyak ya. Susah lo ngejarnya lo. Wow. Anda tidak fokus ketika bekerja, Anda malah main HP. Oh, kalau itu saya nggak bisa belain komandan. Iya, betul komandan. Mbak Nana bisa melihat ketika saya berdiri di situ dan memainkan HP, bagaimana reaksi sekitar? Coba kita lihat reaksi Tertawa. sekitarnya. Tertawa, Tertawa. bahagia. Iya. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah informasi mengenai wanita ini. Begitu mana? Saya bisa buktikan itu. Kenapa lo? Kok kayak kode-kodean lo? Enggak. Anda ini terlalu banyak ngeles kayak politisi. Seenaknya Mbak Nana ngomong tentang bener dia gitu. Saya punya bukti lain. Bukannya memecahkan kasus, Anda malah sibuk main musik, main band. Mana dedikasi Anda sebagai komandan? Saya dulu adalah seorang musisi. Jadi saya tidak mungkin bisa menghilangkan kesukaan saya atau hobi saya terhadap musik. Yes. Dan itu saya tuangkan dalam kantor ini karena saya tidak mau anak buah saya terlalu stres bekerja terus setiap hari. Butuh ada yang namanya sebuah hiburan atau refreshing. Refreshing. Mancing. Fishing. Revishing. Dan itu sebenarnya masih mending Mbak Nana, karena kan komandan kami, beliau adalah seorang musisi, penyanyi. Jadi kalau ada acara, kita nggak ngeluarin budget. Nggak kayak yang di sana. Banyak ngeluarin budget buat nyanyi dangdut. Iya. Saya masih punya satu lagi bukti ketidakpatutan di kantor ini. Yang mana? Apa-apaan ini? Kenapa Anda menggunakan sarung? Itu lagi apa sih? Edisi apa itu? Mau saya ceritakan Mbak Nana itu kejadiannya seperti apa? Ini di kantor. Keterlaluan Mbak Nana. Itu keterlaluan. Iya, iya, memang. Memang. Saya bisa klarifikasi. Keterlaluan. Parah. Jadi, Parah nih orang. pada waktu saya mengantongi sebuah kue basah, saya taruh di sini karena saya tidak mau anak buah saya itu dalam bekerja makan terus. Jadi saya ambil, saya taruh di kantong. Dan si botak lena ini tanpa sepengetahuan saya dari belakang, dia remas-remas itu kue di sini sehingga hancur dalam kantong saya. Lengket selengket-lengketnya. Jadi daripada membekas dilihat orang kan gak enak, saya tutuplah pakai sarung. Begitu. Dan itu sudah nempel sampai ke bagian itunya. Bagian paha. Bagian pahanya. Paha. Hancur banget itu. Lengket banget. Jadi saya tutup pakai sarung. Saya harus konfirmasi betul itu kejadiannya. Saya bantuin ya. Kue pisang lagi. Untuk kasus ini komandan kami betul adanya. Iya. Gitu. Penggunaan fasilitas UKS. Kalau ini saya nggak ikut bantu karena saya belum pernah nyobain. Kalau dia tuh main di UKS mulu. Saya itu abis nyelesain kasus. Kebetulan saya mukanya lebam-lebam, badannya juga. Jadi Hesti sebagai manusia yang baik hati merawat saya di ruang UKS. Aduh. Saya sebagai komandan di sini memfasilitasi UKS itu adalah singkatan Unit Kesehatan Satuan. Artinya semua ketika ada yang harus berobat di situ. Iya. Tapi disalahgunakan menjadi Unit Kesehatan. Tadi lu Bang, tadi mau ngajak Mbak Nana ke UKS nih. Enggak, itu ruangan terbaru kan di kantor kita. Saya mau ngajak tur aja. Disalahgunakan. Jadi sebetulnya memang ini salah saya. Makanya saya sudah menindak mereka. Mulai hari ini UKS saya tutup. Dong. Wen, Enak aja lo giliran gini minta bantuan. Biar anaknya berdua-dua doang lo. Oke? enggak Mbak Nana, itu hanya ya orang kan Candaan. melihat dari perspektif yang berbeda aja, jadinya maknanya jadi berbeda juga. Ya, nggak ada apa-apa itu mana. Anda tidak pernah menggunakan fasilitas UKS? Saya mau, tapi saya masih
Saya masih. Anda belum sakit, belum sakit. Karena saya masih, Iya. Masih sehat. masih sehat, saya belum sakit. Sejauh ini ya, saya masih punya bukti-bukti yang lain, tapi ya silakan giliran Anda. Baik. Saya akan mulai. Giliran saya akan. Bentar, ini jadi kayak ketemu notaris ya kalau kayak gini. Mbak Nana siap? Lighting standby. Audio standby. Cobalah dulu berdiam sejenak. Hilangkan peluh yang semakin marak. Selamat datang di Lapor Pak dengan polisi-polisi yang bikin kocak. Dan semua itu saya rasa saya dapatkan sangat berguna dalam profesi saya sebagai wartawan dan juga pemandu bincang-bincang politik terutama. Baiklah, kita rehat sejenak. Lighting standby. Audio standby. Cobalah dulu berdiam sejenak. Hilangkan peluh yang semakin marak. Selamat datang di Lapor Pak dengan polisi-polisi yang bikin kocak. Kocak, soalnya kocak. Kocak. Soalnya kocak ini. Hostnya jompo, Mak. Najwa Shihab atau biasa kita kenal dengan Mbak Nana. Apa yang membuat Anda berambisi untuk menjadi komandan di Lapor Pak? Bukan ambisi, saya hanya ingin kantor polisi betul-betul bisa menjadi pelayan masyarakat. Anda yakin ketika Anda memimpin Anda bisa menjadi pelayan masyarakat dengan baik? Saya yakin. Saya yakin. Saya juga. Saya juga. Semua. Anda kuliah di hukum. Dah, Siapa tahu? kenapa? Kuliah kok di hukum. Kuliah. Salah nih. Aneh. Maksudnya fakultas hukum, fakultas hukum. Oh, ngomong. Anda kuliah di fakultas hukum. Tapi justru lebih memilih sebagai jurnalis dibandingkan sebagai hakim. Apakah Anda lebih suka menulis dibandingkan menghakimi? Wow. Saya tidak pernah menghakimi. Saya hanya melaporkan apa yang terjadi sesuai fakta. Betul. Betul kan, Ki? Mbak Nana tidak pernah menghakimi. Dia hanya mengundang, kemudian masyarakat yang menghakimi. Tapi seandainya Anda kan kuliah di Fakultas Hukum. Andaikan jalan hidup Anda benar-benar adalah menjadi orang yang bekerja di dalam dunia hukum. Let's say hakim. Ketika Anda mengadili seorang koruptor, hukuman apa yang pantas untuk mereka menurut Anda? Koruptor itu harus dimiskinkan. Supaya kita tidak melihat lagi orang yang masih dalam penjara tapi bisa membeli hakim, bisa membeli hukuman, bisa tetap bersenang-senang, makan nasi padang, ke toko bangunan, punya banyak perabotan di penjara. Hei, makin menjauh. Ini mundur. Aiko ulang tahun. Jadi seandainya Mbak Nana sebagai seorang hakim berarti Yeah. koruptor itu harus dimiskinkan. Dimiskinkan. Bagaimana kita tahu kalau misalkan koruptor itu sudah termiskinkan, mana? Hartanya disita. How do you Harus know? mengembalikan kerugian negara. How do you know? What do you mean, how do I know? Can How you do you- explain more? No, how do you know that? Lu yang mulai. Tahu, gaya-gayaan dong. Pakai bahasa Inggris. Enggak, maksudnya gini. Dari mana Mbak Nana tahu kalau misalkan hartanya memang sudah habis? Benar-benar disita oleh negara. Benar-benar disita oleh negara. Kan kita nggak pernah tahu mungkin si mana. Bagaimana caranya gitu, Di sini ada di sini. Ada di sini. Itu salah satu fungsi jurnalisme sebetulnya. Yap. Itu salah satu tugas pers untuk mengawal, untuk memastikan
putusan itu bisa dijalankan untuk memastikan tidak ada kong kali kong. Itu kenapa justru saya memilih jadi jurnalis. Fungsi pers salah satunya kan itu, mengawal demokrasi. Mengawal demokrasi. Seperti saya di sini, saya bukan mau mempromosikan diri. Saya sebagai komandan sini sudah cukup jujur dan tidak melakukan korupsi. Karena ketika saya melakukan korupsi, orang minta uang sama saya. Duit dari mana saya? Saya tidak korupsi. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Saya tidak melakukan korupsi. Iya, iya, iya. Makanya saya ingin selalu jadi komandan yang bersih. Bener. Betul. Setuju. Mengerti kan? Mengerti, Ngerti. Komandan. Dari mana? Udah, jangan narasi, lanjut Komandan. Oke, terima kasih. Ya. Berarti Anda sudah tercapai ya untuk menjadi seorang jurnalis. Lalu bagaimana dengan kuliah sebagai fakultas hukumnya? Apakah tetap bisa teraplikasikan atau digunakan? Saya merasa kuliah di Fakultas Hukum itu banyak bantu saya di pekerjaan saya sekarang. Karena sarjana hukum itu kan dilatih untuk bisa memisahkan mana argumen hukum, mana yang tidak. Sarjana hukum itu dilatih untuk bisa melihat mana yang relevan, mana yang tidak. Dilatih untuk bisa menganalisa, untuk memilih diksi yang tepat. Karena kata pencurian sama penggelapan saja itu sudah bawa konsekuensi hukum yang berbeda. Dan semua itu saya rasa saya dapatkan sangat berguna dalam profesi saya sebagai wartawan dan juga pemandu bincang-bincang politik terutama. Baiklah, kita rehat sejenak. Ternyata Mbak Nana dan saya ini mempunyai kesamaan. Kenapa? Mbak Nana dan saya itu sama-sama bintangnya Virgo. Bintang Virgo. Enggak. Dipikir-pikir penuh dengan ego. Nah, bintang. Bintang Scorpio. Selalu pun ngitung-ngitung angka. Oh-nya mana? Oh-nya mana? Bintang Scorpio, gak pernah kelihatan naik Vega. Anak Scorpio. Mana Scorpio? Anda tadi bahas zodiak Virgo. Tanggal berapa, Mbak? Tanggal saya Tanggal berapa? Tanggal berapa Mbak Nana? sebetulnya tanggal ulang tahun saya tidak jauh beda dari tanggal ulang tahun Anda. Wow. Anda 17 September kan? Betul sekali. Saya 16 September. Mbak Nana tanggal berapa? 16. 16. 16 ya. September ya. Bulan 9. 16 berarti September bulan 9. 9. Ya, Komandan. Oke, tahun 77 ya. 77. Oke. Kita jumlah ya. 6 tambah 9 15. 15 ditambah 7 22. 2 ditambah 3. 1 10. 10 ya. 10. Iya. 102, 102. 102 ini kita tambah semua. Jadi 3. Jadi 1 ditambah 0 ditambah 2. 3. Berarti sama dengan 3. 3. 3 ini luar biasa. Ini acara apa sih? Komandan kami nih. Ini soft skill yang dimiliki komandan kami. Betul. Nanti pas di tayangan ada musik backsoundnya. Teng, 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 Kita tambahkan 102 sejumlahnya 3. Iya, Jadi tiga. artinya dia mempunyai banyak kolega dan juga jiwa raga yang luas. Wendy kemana Wendy? Ayo Wen, mana Wen? Wen, Malu. Tapi saya menemukan sesuatu, komandan. Tenang, komandan. Saya bantuin. lu lah, ada aja lu. Saya menemukan celah. Tangan gua mikir. Sini. Tenang. Biasanya Komandan nggak pernah gagal loh Ya, biasanya. ya. Saya menemukan celah. Ya. Gua pikir enggak apa ya enggak. 16 Ditambah 9. tambah 9. 25. 25. Ya. 2 ditambah 5. 7. 7.
Oke, sebentar. 16 dikurangin 9 sama dengan? 6. 7, 9. 8, 7. 7. Ya, udah ada 2 angka 7 ya. Iya. Tahunnya? 7. 7. 7 kali 4 berapa? 28. 28. 2 tambah 8. 10. Sempurna. 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 Ya. Sebenarnya nggak perlu tahunnya, udah menunjukkan sifat Mbak Nana. Gimana? Gimana caranya? Ini gue setuju. 16 tambah 9, 7. 2 tambah 5, 7. Ah. 16 dikurang 9, 7. Ini udah jelas. Dari tahunnya dan dari tanggal lahirnya, dia adalah orang yang dingin. Karena dia kerja di STR. Sebetulnya prediksi Andika sudah lumayan bagus, Wendy juga bagus. Maaf Mbak Nana, saya akan menyempurnakan. 16 tambah 9, 25, jumlah menjadi 7. 16 dikurang 9, 7. Tahunnya 77. 7, 7, 7, 7. Maju, 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 maju. Makanya semuanya dia selalu udah semangat. Lagian orang udah dibetulin masih aja penasaran lu. Maju, maju, maju. Trans 7. Kenapa men? Ya. Tadi kenapa hitungannya sempurna Komandan? Karena kita menemukan artikel Mbak Nana dijuluki masuk menjadi bagian most powerful woman. Bukan. Disejajarkan dengan orang-orang ini. Karena Kenapa ya Ki? Karena apa? Karena kuat argumennya. Atau Kuat. karena Anda kebal terhadap segala ancaman yang Yes. datang ke hidup Anda. Betul sekali. Mungkin dan rasanya itu lebih karena dampak dan pengaruh. Dampak dan pengaruh dari karya yang dilakukan. Mungkin itu salah satunya. Karena ini memilih perempuan dari berbagai latar belakang profesi, ada yang politisi, ada yang pengusaha. Oke. Dan kemudian ya masuk di situ karena karyanya berdampak dan berpengaruh. Rasanya itu. Mbak Nana ini dengan Abi Quraisy ya, sama-sama memiliki kecintaan terhadap bola. Andaikan di final champion dihadapkan pada pertandingan Arsenal dan Real Madrid. Wah. Berapa persen peluang Arsenal akan menang? Karena Mbak Nana ini ternyata Fansnya Arsenal. fansnya Arsenal. The Gunners. Kalau di atas kertas pasti Real Madrid. Di atas kertas. Tapi bola itu kan bundar ya. Jadi apapun bisa terjadi. Tapi kayaknya kalau di atas kertas dua-duanya nggak mungkin menang. Kenapa begitu? Karena kan main bola di atas lapangan. Iya Juga sih. Ya. Mbak Nana ingat dengan kata-kata ini? Apa tuh? Ini anak kesayangan saya, tolong carikan kacamata terbaik dan termahal buat dia. Ingat kata-kata itu? Ingat. Kata-kata dari Abi. Waktu Mbak Nana kelas 4 SD. Ya. Itu yang membuat akhirnya Mbak Nana mulai belajar untuk percaya diri menghadapi sesuatu. Abi dulu dosen, gaji dosen masih pas-pasan. Tapi saya ingat saya diajak ke toko kacamata yang paling keren waktu itu di Blok M. Masuk ke toko kacamata dan bilang, kasih anak saya kacamata yang paling bagus. Dan rasanya Abi habis gaji 1 bulan untuk beliin saya kacamata itu. Dan itu yang bikin saya sampai sekarang selalu merasa orang tua yang memberikan kepercayaan diri pada anaknya itu rasanya betul-betul bisa membesarkan hati dan bikin kita selalu ingat akan cinta yang gak pernah putus dari orang tua. Rasanya itu. Bicara soal kepercayaan diri, seandainya tiba satu waktu Anda dapat tawaran untuk memimpin negeri ini, gimana? Soalnya kan sekarang udah masuk di politik, udah terlanjur basah, udah menyelami dunia politik. Apakah tawaran itu akan Anda terima? Rasanya enggak ya? Pasti sudah banyak yang nawarin kan? Ya kayak dulu Andre lah mau nyoba masuk itu. Betul. Rasanya enggak ya, saya merasa sekarang itu warga negara sedang keteteran di hadapan negara. Saya merasa sekarang warga negara lagi defisit, aparat negara lagi surplus kekuasaan. Jadi rasa-rasanya hari-hari ini justru harus lebih banyak menguatkan warga negara dibandingkan jadi pejabat. Oh.
Ya seperti biasa Mbak Nana ini punya khas ya, selalu ada catatan Najwa. Sekarang coba tolong kasih catatan Najwa untuk lapor Pak. Saat hukum dikendalikan dan keadilan dianaktirikan, humor menjadi cara mengutarakan ketidakpuasan. Kebebasan untuk tertawa bisa jadi ukuran apakah penguasa sudi menghidupkan keterbukaan. Jadi jangan mudah ngambek jika penguasa ditertawakan. Itulah cara warga bertahan di hadapan kekuasaan. Panjang umur untuk lapor Pak. Semoga judul acara tidak berubah jadi ampun Pak. Wah, keren banget. Keren Selamat datang. banget. Selamat datang komandan kita yang baru. Kita rehat sejenak.